Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nur Aulia dengan NIM 2302041101124. Di sini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Miski. Baik, pertama-tama saya akan membahas biografi dari penulis dari kitab Ad-Dibaj ala Sahih Muslim Al-Hajjaj. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Kamal bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin Bakar Uthman bin Naziruddin Al-Himam Al-Khudairi As-Suyuti Al-Misri Asy-Syafi'i. Dan kemudian nama lakab beliau adalah Jalaluddin As-Suyuti, sedangkan nama kunyahnya adalah Abu Fadl. Beliau lahir di sebuah daerah bernama Asyut di negeri Mesir pada malam Ahad bulan Rajab tahun 849 Hijriah. Imam As-Suyuti tumbuh dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat pada usia beliau belum genap 6 tahun. Di masa kecilnya, As-Suyuti mendapat julukan Ibnul Kitab, yaitu anak buku, di mana pada saat sang ibu hamil besar, sang ayah memintanya mengambilkan beberapa kitab di perpustakaan pribadinya. Ketika ingin mengambil buku-buku itu, tiba-tiba sang ibu merasa hendak melahirkan, dan akhirnya bayi mungil As-Suyuti lahir di antara kitab-kitab di perpustakaan. Kemudian kakek beliau yaitu Sabiquddin adalah seorang ahli hakikat dan merupakan seorang syekh thariqah dalam dunia tasawuf. Keluarga Imam As-Suyuti umumnya merupakan orang-orang terpandang yang memiliki kedudukan. Ada yang menjadi pejabat pemerintahan, ada juga yang menjadi pengusaha besar pada zaman itu. Hanya orang tua Imam As-Suyuti saja yang konsen berkhidmat dalam keilmuan agama. Kemudian Imam As-Suyuti wafat dalam keadaan beliau yang sedang fokus menulis kitab. Setelah sakit selama 7 hari dan bengkak pada tangan kirinya semakin parah, maka pada hari Kamis tanggal 19 Jumadil Ula tahun 911 Hijriah, dalam usia 62 tahun, Imam As-Suyuti mengembuskan nafas terakhirnya. Jasad beliau dimakamkan di pemakaman Husi Qosun di Mesir. Kemudian guru-guru beliau pertama yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian ada Al-Bulkini, Al-Munawi, Asy-Syamani, dan Al-Kajifi, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya hanya menulis 5 saja. Kemudian murid-murid beliau ada Syekh Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili Asy-Syafi'i. Yang kedua ada Syekh Ibnu Iyas Abu Barokat Muhammad bin Ahmad bin Iyas Al-Hanafi. Beliau adalah penulis kitab Bada'i'uz Zuhur fi Waqa'idud Duhur. Kemudian yang terakhir ada Syekh Samsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Abu Bakar Al-Qami. Di sini saya hanya menyebutkan 3 saja dan masih banyak lagi murid-murid beliau. Kemudian ketika Imam As-Suyuti berusia 40 tahun, beliau memilih menyendiri dan meninggalkan semua aktivitasnya, baik mengajar dan berfatwa. Beliau memfokuskan diri untuk beribadah dan menulis buku. Banyaknya tawaran dan hadiah yang silih berganti yang datang kepada beliau dari para pejabat dan pengusaha negeri Mesir kala itu sama sekali tak digubrisnya. Hasilnya dalam rentan 22 tahun beliau mampu menulis buku yang dalam hitungan Az-Zirkli mencapai angka 600 kitab, baik yang tebal maupun risalah-risalah singkat. Karya-karya beliau mencakup ke berbagai cabang ilmu, mulai dari akidah, usul, fikih, tafsir, hadis, sejarah, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Berikut beberapa karya Imam As-Suyuti, dan di sini saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama Al-Itqan fi Ulumul Al-Quran, yang kedua Tafsir Al-Jalalain, dan yang ketiga Ad-Dibaj ala Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, yakni yang hadis tadi saya tunjukkan yang termasuk dalam kitab yang terakhir ini. Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu hadis yang akan saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Laits, wa haddatsana Muhammad bin Rumhin. Akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uridu alayya al-anbiya fa idza Musa darbun minar rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam fa idza aqraba man ra'aitu bihi shabahan Urwatu bin Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim shalawatullahi alaihi
fa idza aqrabu ma ra'aitu bihi syabahan sahibukum ya'ni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu ma ra'aitu bihi syabahan Dihyah wa fi riwayat Ibni Rumhin Dihyatu bin Khalifah. Baik, dan menurut saya di sini metode yang digunakan ialah metode ijmali. Karena di sini yang dibahas hanya kalimat dorbun dan dihyah, di mana dorbun bi iskani ro'i dengan disukunkan ro-nya arrojulu baina rojulaini fi kasratil lahmi wa qallatahu. Dan di kalimat dihyah di situ dikatakan bahasanya bi kasratid dali wa fathiha. Jadi bisa menggunakan kasroh dan bisa menggunakan fathah. Kelebihan kitab syarah hadis Sahih Muslim karya Imam Asyuti yang berjudul Ad-Dibaj merupakan salah satu karya monumental dalam bidang hadis. Beliau adalah seorang ulama yang sangat produktif dan memiliki penguasaan ilmu yang luas, terutama dalam bidang hadis. Beberapa kelebihan dari kitab ini antara lain pertama ialah penjelasan yang komprehensif. Imam Asyuti memberikan penjelasan yang sangat detail dan komprehensif terhadap setiap hadis dalam Sahih Muslim. Beliau tidak hanya menjelaskan makna kata per kata, tetapi juga konteks hadis, berbagai pendapat ulama mengenai hadis tersebut serta implikasi hukumnya. Kemudian yang kedua, penggabungan berbagai ilmu. Dan yang ketiga, gaya bahasa yang mudah dimengerti. Meskipun membahas masalah yang kompleks, Imam Asyuti menyajikan materinya dengan gaya bahasa yang jelas dan mudah, sehingga kitab ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca, baik yang memiliki latar belakang keilmuan yang kuat maupun yang masih pemula. Kemudian kelebihannya ialah referensi yang luas. Imam Asyuti mengutip banyak pendapat ulama terdahulu dalam kitabnya. Hal ini menunjukkan kedalaman pengetahuan beliau dan sekaligus memperkaya khazanah ilmu hadis. Dan yang terakhir ialah kualitas keilmuan yang tinggi, di mana Imam Asyuti dikenal sebagai seorang ulama yang sangat teliti dan akurat dalam menyusun karya-karyanya. Kitab syarah Sahih Muslim ini pun tidak terkecuali, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber rujukan yang terpercaya. Dan untuk kekurangannya ialah sulit untuk menyebutkan kekurangan dalam kitab ini, mengingat reputasi Imam Asyuti sebagai seorang muhadits yang sangat produktif dan berkompeten. Namun beberapa hal yang mungkin dapat dianggap sebagai kekurangan dalam perspektif tertentu adalah pertama yaitu keterbatasan metode kritik hadis pada masanya, dan yang kedua fokus utama dalam kitab ini adalah pada aspek fikih. Baik, cukup di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.